Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, KTT ke-42 ASEAN resmi digelar hari ini. Sejumlah pertemuan digelar dengan Presiden Joko Widodo sebagai pimpinannya. Kita langsung bergabung dengan Cecilia Sinabariba dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sisil, apa agenda yang saat ini tengah berlangsung di sana? Iya, Nela. Saat ini agenda yang tengah berlangsung adalah jamuan makan siang di Hotel Meruora yang juga merupakan lokasi utama perhelatan KTT ke-42 ASEAN ini. Setelah para pimpinan negara-negara di ASEAN ini melakukan sejumlah pertemuan sejak pagi tadi, diawali dengan pembukaan KTT ke-42 oleh Presiden Joko Widodo. Jika kita lihat tadi pembukaan yang dilakukan oleh Presiden ini, ada sejumlah poin penting yang ditegaskan Presiden di hadapan para pimpinan negara-negara ASEAN yang hadir, terutama bagaimana memperkuat kerjasama dan juga negara-negara di ASEAN harus bersatu untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang bisa menjadi pusat pertumbuhan dan juga perdamaian karena begitu besarnya potensi yang ada di ASEAN. Pertumbuhan ataupun perdamaian di mana ASEAN menjadi pusatnya ini dapat dilakukan dengan penguatan dari berbagai hal, mulai dari penguatan infrastruktur kesehatan, penguatan ekonomi, hingga penguatan untuk menjaga stabilitas keuangan, pangan, dan juga energi. Setelah itu Presiden Joko Widodo kemudian melakukan pertemuan bersama dengan para pimpinan negara-negara ASEAN ini bersama dengan sejumlah pihak. Tadi diawali dengan pertemuan bersama dengan anggota parlemen dari negara-negara yang ada di ASEAN. Presiden mengajak agar anggota parlemen dan juga para pimpinan negara-negara ini bisa bekerja sama dengan baik sehingga itu tadi mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang bisa menunjukkan pertumbuhan ekonominya di tingkat dunia. Selanjutnya dilakukan pertemuan bersama dengan representatif atau perwakilan anak-anak muda yang ada di ASEAN dan Presiden menyatakan harapan besarnya untuk agar anak-anak muda ini bisa menjadi pihak yang terus mendorong perekonomian yang ada di Indonesia karena anak muda di ASEAN ini merupakan anak muda yang potensinya cukup besar untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di ASEAN. Nah, nanti setelah itu akan ada pertemuan lainnya yang akan digelar, Nela dan juga pemirsa, yakni pertemuan dengan para pebisnis dan juga Interface High Level Task Force. Nela. Informasikan lagi terkait dengan poin-poin yang akan dihasilkan nantinya. Ya, tentu poin-poin yang akan dihasilkan oleh para pimpinan negara di ASEAN ini tidak jauh dari tema keketuaan yang diangkat oleh Indonesia pada tahun ini, yakni ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Dan nanti poin-poin yang akan dihasilkan ini sebenarnya juga sudah dibahas di level-level di bawah pimpinan negara, baik itu dari level senior official ASEAN itu, kemudian di level Menteri Luar Negeri. Poin yang kemungkinan akan dihasilkan diantaranya bagaimana penguatan institusional dari ASEAN itu sendiri, namun yang pasti nanti akan disepakati adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan juga roadmap atau peta jalan keanggotaan penuh dari Timor Leste di ASEAN. Inilah poin besar sebenarnya yang sudah pasti akan dihasilkan. Namun di sisi lain potensi poin-poin yang akan dihasilkan masih ada, Nela, seperti peningkatan ekosistem untuk kendaraan listrik, bagaimana perlindungan pekerja migran, hingga nanti juga stabilitas keuangan juga akan dibahas, termasuk di dalamnya konektivitas pembayaran antar negara-negara yang ada di ASEAN. Kita tunggu, Nela, apa nanti hasil pembahasan para pimpinan negara ASEAN ini, dan diharapkan tidak hanya sekedar dokumen saja, namun juga ada kebijakan konkret yang dilakukan. Kembali ke Anda, Nela. Baik, Cecilia Sinabariba melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.